Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Febrianti, NIM 1803221000061. Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo, Madura. Di sini saya akan memaparkan laporan praktik kerja lapang. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Isdiana Suprapti, SPMM, selaku dosen pembimbing praktik kerja lapang, dan Ibu Sri Ratna Triasari, SPMP, selaku dosen penguji praktik kerja lapang. Pada hari ini, saya akan memaparkan penerapan praktik kerja lapang daring pada masa COVID-19 di Kelurahan Banyuanyar, Kabupaten Sampang. Latar belakang. Menurut Susilo 2020, angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia mencapai angka 8,9% tertinggi di Asia Tenggara. COVID-19 di Indonesia pertama kali dilaporkan pada tanggal 2 Maret 2020 di mana berjumlah 2 kasus. Data pada tanggal 31 Maret 2020 terdapat 1.528 kasus yang dikonfirmasi dan 136 angka kematian. Pelaksanaan PKL menggunakan sistem online pada pelaksanaannya, karena yang semulanya yang dilakukan aktivitas secara offline kini harus dilakukan dengan online untuk memutuskan penyebaran COVID-19. Lokasi praktik kerja lapang ini terletak di Kelurahan Banyuanyar, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Indonesia. Potensi yang dimiliki oleh Kelurahan Banyuanyar ini salah satunya yaitu pemandian potrekoning yang sangat terkenal bahkan di luar daerah Kabupaten Sampang, karena pemandian ini dapat menyembuhkan segala jenis penyakit kulit. Tujuan yang pertama, mengetahui tata kelola, fungsi, tugas dari kelurahan yang ditempati. Yang kedua, mengetahui cara mengelola website selama kegiatan yang ada pada Kelurahan Banyuanyar melalui hasil pengamatan dan informasi dari kelurahan. Yang ketiga, mengetahui cara menyajikan terkait isu dan potensi Kelurahan Banyuanyar dalam sebuah artikel. Dan yang terakhir, mengetahui pengelolaan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan media sosial yang lain di Kelurahan Banyuanyar. Metode pelaksanaan. Tempat dan pelaksanaan praktik kerja lapang ini dilaksanakan di instansi pemerintah yaitu kelurahan, di mana Kelurahan Banyuanyar ini terletak di Jalan Diponegoro, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Alasan pemilihan lokasi ini yaitu dikarenakan informasi mengenai kelurahan masih kurang lengkap, sehingga hal ini sejalan dengan tujuan praktik kerja lapang program studi agribisnis, yaitu mengoptimalkan pengelolaan website dan media sosial kelurahan. Waktu pelaksanaan praktik kerja lapang ini dilaksanakan dari tanggal 25 Januari 2021 sampai 25 Februari 2021, yaitu selama 1 bulan di Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Tahap pelaksanaan praktik kerja lapang yang pertama yaitu tahap persiapan. Tahap pertama sebelum melaksanakan praktik kerja lapang yaitu melakukan persiapan. Hal-hal yang perlu untuk disiapkan yaitu penetapan tujuan praktik kerja lapang, pembuatan proposal praktik kerja lapang, surat pengantar, dan daftar pertanyaan untuk mengumpulkan data mengenai struktur organisasi, pengurus, wewenang, dan tupoksi kelurahan. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan dengan melakukan survei lapangan dan pelaksanaan praktik kerja lapang di Kelurahan Banyuanyar Sampang. Pelaksanaan praktik kerja lapang dilakukan dengan ikut berpartisipasi dalam diskusi dan mendokumentasikan wilayah-wilayah berpotensi di Kelurahan Banyuanyar Sampang. Yang ketiga, tahap pembuatan laporan PKL. Tahap ini yaitu dengan menyusun laporan sementara setiap kegiatan yang telah terlaksana saat praktik kerja lapang untuk mempermudah penyusunan laporan pada tahap akhir. Menyusun laporan
praktik kerja lapang yang sesuai dengan draft atau pedoman resmi dari prodi, serta melakukan bimbingan kepada dosen pembimbing. Yang terakhir yaitu tahap ujian praktik kerja lapang. Laporan telah disetujui oleh dosen pembimbing, maka selanjutnya mempersiapkan ujian praktik kerja lapang. Pembahasan. Yang pertama, website. Website Kelurahan Banyuanyar dibuat pada tanggal 27 Januari 2021, di mana website ini menggunakan media blogspot.com yang bersitus website. Website ini terdapat unggahan-unggahan artikel yang telah dibuat dan telah diedit. Artikel tersebut memuat mengenai profil Kelurahan Banyuanyar, jenis-jenis pelayanan yang ada di Kelurahan Banyuanyar, potensi wilayah yang terdapat di Kelurahan Banyuanyar, dan lain sebagainya. Profil Kelurahan Banyuanyar Sampang, Jawa Timur. Desa Banyuanyar merupakan sebuah kecamatan yang memiliki luas wilayah kurang lebih 167.000 hektar dengan jumlah penduduk 5.729 jiwa yang terbagi dalam dua wilayah lingkungan. Yang pertama lingkungan Tanam Arum dan yang kedua lingkungan Bandar Kumala. Batas-batas Kelurahan Banyuanyar antara lain sebelah utara yaitu Kelurahan Rongtengan dan Desa Gunung Mekdeh. Yang kedua, sebelah selatan yaitu Selat Madura. Jenis pelayanan yang ada di Kelurahan Banyuanyar Sampang, Jawa Timur. Berbagai jenis pelayanan di Kelurahan Banyuanyar diantaranya yaitu pelayanan surat keterangan kartu tanda penduduk, surat keterangan kartu keluarga, surat keterangan akte kelahiran, dan masih banyak lagi jenis pelayanan yang ada di Kelurahan Banyuanyar, Kabupaten Sampang. Terdapat syarat-syarat yang berbeda apabila ingin mengajukan atau membuat surat-surat tersebut. Unggahan artikel yang kedua yaitu Petis Haji Diafood kuasai wilayah luar Madura. Salah satu pabrik petis yang terkenal di Kabupaten Sampang terletak di Jalan Mutiara dengan nama brand Haji Diafood. Petis ini memiliki berbagai pilihan ukuran dan rasa yang bisa dipilih oleh konsumen. Produk tersebut sudah dipasarkan ke berbagai wilayah Madura dan juga luar Madura. Selain petis, Haji Diafood juga menjual berbagai jenis rengginang yang masih mentah dan siap untuk digoreng. Unggahan artikel yang pertama yaitu pesona pelabuhan Kelurahan Banyuanyar Sampang sebagai spot foto yang instagramable. Pelabuhan ini terletak di Jalan Desa Diponegoro, Demaran, Sampang. Awalnya, pelabuhan ini yaitu sebagai komoditas untuk memancing, tetapi karena adanya larangan dari pemerintah, sehingga membuat komunitas ini harus dihentikan. Maka dari itu, para pemuda-pemudi banyak yang menjadikan pelabuhan ini sebagai spot foto yang instagramable untuk diupload ke Instagram. Unggahan artikel yang ketiga yaitu suasana pagi Pelabuhan Tanglok Banyuanyar Sampang, Jawa Timur. Aktivitas sehari-hari warga Tanglok Kelurahan Banyuanyar yaitu setiap paginya mereka mencari nafkah untuk keluarga. Banyak sekali hal yang mereka kerjakan seperti menjadi kuli angkut barang yang akan dibawa ke pulau sebelah, lebih tepatnya yaitu Pulau Mandangin, di mana masyarakat Pulau Mandangin tersebut kebutuhan pokoknya didapat dari Sampang. Selain itu, ada yang menjadi pengemudi kapal sebagai pengemudi angkutan delman, berjualan nasi, berjualan ikan, dan berbagai pekerjaan lainnya yang mereka lakukan di sana. Unggahan artikel yang keempat yaitu segala jenis camilan Madura yang dapat dijumpai di toko camilan Bunga Mutiara. Toko camilan ini berlokasi di Jalan Mutiara. Segala jenis camilan dapat dijumpai di toko ini. Camilan tersebut yaitu mulai dari camilan yang sudah dimasak hingga belum dimasak, serta terdapat segala jenis petis yang ada pada toko tersebut. Camilan yang paling laris dan paling banyak diminati oleh konsumen yaitu camilan rengginang, kuping gajah, kue kering, dan masih banyak lagi. Saat mendekati hari raya dan hari-hari besar lainnya, permintaan akan camilan di toko camilan Bunga Mutiara ini akan semakin meningkat.
Unggahan artikel yang kelima yaitu budidaya ikan lele yang menggunakan 20 kolam. Pemeliharaan ikan lele yang terletak di Kelurahan Banyuanyar tepatnya berlokasi di Jalan Mutiara dan telah beroperasi selama kurang lebih 3 hingga 4 tahun. Keunikan dari budidaya ikan lele di sini yaitu terdapat kolam ikan lele kurang lebih berjumlah 20 kolam. Di sini budidaya ikan lele dipisah mulai dari benih hingga lele yang sudah dewasa siap untuk dipasarkan. Unggahan artikel yang keenam yaitu pemandian potrekoneng Kelurahan Banyuanyar Sampang dipercaya dapat menyembuhkan penyakit kulit. Pemandian potrekoneng terletak di salah satu wilayah yang ada di Kelurahan Banyuanyar Sampang, yaitu di Jalan Diponegoro. Pemandian potrekoneng ini sudah beroperasi sejak lama, karena pemilik pemandian ini sudah turun-temurun diwariskan. Pemandian ini dipercaya dapat menghilangkan atau menyembuhkan segala macam penyakit kulit, baik itu koreng, jerawat, gatal-gatal, dan lain-lain. Pemandian potrekoneng ini memiliki sejarah awal yang sangat unik. Unggahan artikel yang terakhir yaitu warna-warni Jembatan Tanglok Kelurahan Banyuanyar Sampang sebagai spot foto yang unik. Pada awalnya, Jembatan Tanglok ini merupakan jembatan yang biasa seperti jembatan lainnya. Akan tetapi, setelah dilakukan pengecatan ulang dengan menggunakan berbagai macam jenis warna, menjadikan jembatan ini mempunyai ciri khas yang unik, sehingga banyak pengunjung dari luar daerah yang mengunjungi jembatan ini. Struktur organisasi Kelurahan Banyuanyar ini memiliki lurah yang bernama Muhammad Heldias Risanto. Lurah ini memiliki tugas untuk melaksanakan tugas dan fungsi, mengkoordinasikan dan melakukan pengontrolan internal terhadap satuan kerja yang ada di bawahnya, dan mengerjakan tugas lainnya dari camat yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretaris kelurahan adalah Abdul Holik dengan 2 orang staf lainnya. Salah satu tugas yang seorang sekretaris kelurahan yaitu melakukan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang meliputi rencana strategis, rencana kerja tahunan, dan penetapan kinerja serta laporan kinerja. Selanjutnya terdapat berbagai seksi-seksi yang ada di Kelurahan Banyuanyar Sampang. Selanjutnya pembahasan pada media sosial. Pembuatan media sosial untuk Kelurahan Banyuanyar ini juga dilakukan pada tanggal 27 Januari 2021 dengan menggunakan media sosial Instagram, Facebook, dan YouTube, di mana media sosial tersebut merupakan aplikasi yang dapat digunakan oleh semua orang. Pada media sosial tersebut terdapat unggahan-unggahan hasil dokumentasi yang telah dibuat dan diedit. Dokumentasi tersebut memuat berbagai hal yang ada di Kelurahan Banyuanyar, Kabupaten Sampang, seperti Kelurahan Banyuanyar, potensi yang dimiliki Kelurahan Banyuanyar, jenis pelayanan, dan lain-lain. Media sosial Instagram ini dibuat pada hari dan tanggal yang sama dengan media sosial lainnya, yaitu pada tanggal 27 Januari 2021. Pada Instagram hanya terdapat dokumentasi berupa gambar yang telah diambil dan diedit. Terdapat 9 postingan, 11 followers, dan 0 following pada media sosial Instagram milik Kelurahan Banyuanyar Sampang. Dengan adanya media sosial Instagram, memudahkan masyarakat untuk melihat gambar wilayah berpotensi yang dimiliki oleh Kelurahan Banyuanyar. Selanjutnya Facebook. Pada media sosial Facebook juga memiliki fungsi yang sama dengan Instagram, yaitu mengunggah hasil dokumentasi berupa gambar yang telah diambil dan diedit. Dengan Facebook, dapat dengan mudah memperkenalkan wilayah berpotensi yang dimiliki oleh Kelurahan Banyuanyar, dengan membagikan halaman atau informasi mengenai wilayah berpotensi tersebut. Maka dari itu, masyarakat akan segera mengetahui wilayah berpotensi yang ada di Kelurahan Banyuanyar. Yang terakhir, YouTube. Pada media sosial YouTube terdapat 4 subscriber dan 7 video, di mana video tersebut merupakan hasil dokumentasi yang telah diambil dan diedit. Video tersebut memuat potensi-potensi yang dimiliki oleh Kelurahan Banyuanyar Sampang.
Dengan adanya media sosial YouTube ini, masyarakat tidak hanya melihat wilayah berpotensi melalui gambar saja. Dengan adanya YouTube ini, masyarakat juga dapat melihat wilayah berpotensi melalui video. Penutup. Yang pertama, website Kelurahan Banyuanyar terdapat unggahan-unggahan artikel yang telah dibuat dan diedit. Artikel tersebut memuat berbagai hal yang ada di Kelurahan Banyuanyar, Kabupaten Sampang, seperti profil Kelurahan Banyuanyar, potensi yang dimiliki Kelurahan Banyuanyar, jenis pelayanan, dan lain-lain. Yang kedua, dengan adanya media sosial Instagram memudahkan masyarakat untuk melihat gambar wilayah berpotensi yang dimiliki oleh Kelurahan Banyuanyar. Yang ketiga, dengan Facebook dapat dengan mudah memperkenalkan wilayah berpotensi yang dimiliki oleh Kelurahan Banyuanyar. Yang keempat, dengan adanya media sosial YouTube, masyarakat tidak hanya melihat wilayah berpotensi melalui gambar saja, tetapi masyarakat juga dapat melihat wilayah berpotensi melalui video. Saran, sebagai sarana promosi dari Kelurahan Banyuanyar. Dan keberadaan website dan media sosial lainnya bisa dilanjutkan pihak kelurahan meskipun kegiatan praktik kerja lapang selesai. Sekian pemaparan dari laporan praktik kerja lapang Kelurahan Banyuanyar, Kabupaten Sampang. Saya Atika Febrianti, NIM 1803211000061. Pamit undur diri. Dan saya ucapkan terima kasih serta mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.